Halo, perkenalkan, namaku Mila, bidan, doula, konselor laktasi, praktisi hipnobirthing dan prenatal gentle yoga. Mitos yang pertama bahwa kandungan susu formula atau sufor yang mahal dapat menyaingi ASI. Faktanya, susu formula semahal apapun tidak dapat menyaingi kandungan ASI. Karena ASI adalah cairan hidup yang terus berubah menyesuaikan kebutuhan dan nutrisi bayi. Sedangkan susu formula adalah cairan mati yang kandungannya tidak pernah berubah. Mitos yang kedua bahwa payudara kecil memproduksi ASI yang sedikit. Faktanya, payudara yang besar dan kecil tidak mempengaruhi produksi ASI. Payudara yang besar biasanya disebabkan karena jaringan lemak yang lebih banyak, sedangkan areola atau wadah payudara yang besar maupun kecil itu jumlahnya sama. Produksi ASI dipengaruhi oleh frekuensi menyusui yang sering atau menyusui on demand sama bayi dan juga pengosongan payudara. Mitos yang ketiga, bahwa ASI pertama harus dibuang karena ASI ini disebut dengan ASI lama atau ASI basi. Faktanya, ASI yang pertama sampai 7 hari kehidupan keluar disebut dengan kolostrum. Kolostrum yang berwarna kekuningan ini justru mengandung protein yang tinggi dan mengandung zat antibodi atau imunoglobulin yang tinggi, serta kolostrum mengandung laktosa, hidrat arang, ataupun lemak yang sangat rendah yang sangat mudah dicerna untuk bayi. Sehingga jika kolostrum ini dibuang, sebenarnya ASI jadi kurang untuk mendapatkan antibodi untuk perlindungan infeksi. Mitos yang keempat, bahwa bayi yang diare tidak boleh diberi ASI. Faktanya, bayi yang diare justru harus lebih sering dan tetap diberi ASI karena ASI adalah 88% cairan, sehingga kebutuhan cairan bayi sudah cukup dan tidak perlu mendapatkan minuman tambahan. Kecuali jika bayi diare berat, ibu dapat memberikan cairan elektrolit dengan menggunakan cangkir. Tapi sebenarnya bayi yang ASI secara eksklusif hampir tidak pernah mengalami diare, karena ASI mengandung imunoglobulin yang sangat tinggi, sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap infeksi. Dalam ASI juga terdapat Lactobacillus bifidus, yaitu bakteri baik yang akan tumbuh pada usus halus bayi untuk memberikan perlindungan terhadap bakteri yang bahaya yang menyebabkan infeksi ataupun diare. Yang pertama kita perlu ketahui dulu ada dua hormonal yang mempengaruhi ASI. Hormonal yang pertama disebut hormon prolaktin. Hormon ini disebut manajer produksi, jadi hormon ini yang memproduksi ASI. Hormon ini dipengaruhi oleh dua, yaitu hisapan bayi atau frekuensi menyusui serta pengosongan payudara. Jadi ketika kita semakin sering menyusui, semakin kita mengeluarkan ASI kita, produksi ASI kita akan terus bertambah karena ketika payudara kosong akan ada respon pada hipofisis atau otak untuk terus memproduksi ASI. Sebaliknya, jika payudara kita penuh, akan membuat respon kepada hipofisis untuk memberhentikan produksi karena di sini masih terasa penuh. Sehingga akan sangat penting buat ibu untuk menyusui secara on demand atau semau bayinya sampai bayi merasa puas atau kenyang agar produksi ASINya terus selalu diproduksi. Hormon yang kedua disebut hormon oksitosin, biasanya disebut manajer pemasaran atau pengeluaran ASI. Hormon ini dipengaruhi oleh tiga hal, pikiran, perasaan, dan sensasi ibu. Oleh karena itu, psikologis juga sangat penting buat ibu pada saat menyusui, karena bisa saja ASI tidak keluar hanya ketika ibu merasa ASINya kurang percaya diri, merasa lelah, tidak disupport, sehingga sebenarnya produksi ASINya ada tapi tidak keluar karena hormon oksitosin terganggu. Menyusui pada umumnya akan lancar dan berhasil apabila satu, kita dapat melakukan persiapan mental. Salah satunya yang bisa dilakukan adalah latihan hypnobreastfeeding. Hypnobreastfeeding ini adalah teknik hipnosis atau teknik relaksasi untuk memberikan sugesti ke pikiran bawah sadar kita yang tadinya mungkin negatif menjadi positif. Yang tadinya mungkin dalam pikiran bawah sadar kita ASI kurang, payudaraku kecil sehingga produksinya sedikit, tidak nyaman dengan dirinya sendiri, bisa diganti atau diprogram ulang menjadi sugesti yang lebih positif. Contohnya, sugesti positif, sel organ hormonalku bekerja optimal sehingga ASIku keluar dengan lancar dan optimal. Cara melakukan hypnobreastfeeding, yang pertama, pilihlah ruangan atau suasana yang tenang. Lalu yang kedua, pilih musik agar membantu suasana menjadi semakin rileks. Yang ketiga, bisa menambahkan aromaterapi untuk mendukung suasana. Dan yang keempat, rilekskan dulu tubuh, otot, pikiran kita, baru masukkan sugesti positif. Sugesti positif ini dalam bahasa spiritual juga disebut dengan doa. Semakin sering kita latihan hypnobreastfeeding ini atau memasukkan sugesti positif, semakin optimal manfaatnya. Atau ibu juga bisa melakukan relaksasi ini dengan CD hypnobreastfeeding yang dilatih terus-menerus bersama suami dan selalu masukkan program atau sugesti positif agar menyusui lebih berhasil dan lancar. Jika ingin menyusun sugesti positif, coba hindari kata tidak, jangan, mungkin, akan, kayaknya, karena jiwa bawah sadar kita akan sulit merangkumnya.
akan lebih bagus atau baik jika menggunakan kalimat langsung dan positif. Misalnya, sel, organ, hormonal bekerja optimal, sehingga ASIku keluar lancar dengan optimal, dapat memenuhi kebutuhan nutrisi bayiku atau janinku. Posisi dan perlekatan bayi yang benar membuat bayi menyusui efektif sehingga dapat meningkatkan produksi ASI melalui hisapan bayi. Perhatikan pada saat menyusui, bisa sanggah badan bayi dengan tangan, lalu perut bayi menghadap ke perut ibu. Biarkan telinga, bahu, dan lengan satu garis lurus. Lalu perhatikan perlekatan disebut dengan calm, C, chin, dagu menempel pada payudara. Biarkan dagu bayi menempel pada payudara. Lalu A, areola, bagian gelap pada puting, areola atas terlihat lebih banyak dibandingkan areola bagian bawah. Dan L, lips, bibir terlihat doer, M, mulut terbuka lebar. Jadi biarkan bayi menjadi leader untuk menyusu dan mengatur porsi minumnya. Biarkan bayi menyusu semaunya dan selama mungkin selama dia mau. Tanda bayi cukup menyusui, biasanya dia akan melepaskan sendiri hisapannya. Lalu dari jari jemari tangannya yang menggenggam, perlahan-lahan terlihat membuka saat dia merasa sudah cukup untuk menyusui. Biasanya bayi akan menyusu 2-3 jam sekali dan tergantung kebutuhannya bayi masing-masing. Misalnya orang terdekat dari ibu adalah ayah, ayah bisa memberikan tindakan nyatanya untuk mensupport ibu saat nyusuin. Misalnya ketika ibu merasa lelah, biarkan ibu punya waktu me time untuk diri sendiri agar bisa lebih rileks, beristirahat atau lebih tenang. Ayah bisa menggantikan perannya seperti menggantikan popok, mengajak main, membantu memandikan bayi, atau ketika malam hari bisa membantu peran ibu saat bayinya pipis, ayah bisa bantu dengan ganti popok, serta tetap memberikan support dan dukungannya agar ibu percaya diri pada saat menyusui. Melakukan pijat oksitosin bisa dilakukan oleh orang terdekat ibu atau ayah. Biarkan badan ibu rileks dan biarkan ibu menyangga badannya pada jimbol, kursi atau meja atau di atas kasur. Lalu untuk ayah silakan cari tulang punggung ibu. 2 jari dari tulang punggung, menggunakan jempol, tekan lalu putar ke arah luar. Tekan, putar ke arah luar. Lakukan di sepanjang tulang punggung ibu. Oke, sambil memberikan sugesti positif, nyaman, tenang, ASInya lancar, semakin rileks, semakin nyaman. Lakukan selama mungkin, dan tugas ibu, izinkan tubuhnya menjadi jauh lebih rileks dan jauh lebih nyaman. Nutrisi yang tepat untuk ibu, makanlah makanan dengan gizi seimbang, lalu ada juga makanan zat atau herbal atau obat yang dipercaya dapat meningkatkan ASI. Ini disebut dengan Lactogog. Contohnya misalnya daun katik dipercaya mengandung poliferin yang dapat mengeluarkan prolaktin sehingga bisa meningkatkan produksi ASI. Dan dalam kandungan daun katuk juga ada papaverin yang dapat merilekskan pembuluh darah atau mengendurkan otot payudara. Silakan konsultasikan kepada tenaga medis yang berkompeten jika ibu ingin memutuskan menggunakan Lactogog. ASI booster sebenarnya adalah kegiatan, makanan ataupun minuman yang membuat ibu bahagia, yang membuat ibu rasanya nyaman, rileks, bahkan tenang. Silakan cari ASI booster masing-masing karena setiap orang mempunyai kebutuhan yang berbeda. Agar berat badan bayi naik secara optimal, biarkan menyusui on demand atau semau bayi. Jadi biarkan bayi menjadi leader untuk menentukan porsi minumnya. Jangan batasi bayi untuk menyusu. Biasanya bayi akan menyusui 2-3 jam sekali atau mungkin lebih sering sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, tanda bayi biasanya kenyang, dia akan melepaskan sendiri hisapannya saat menyusui. Lalu tangan yang menggenggam perlahan-lahan akan semakin membuka, semakin rileks saat dia merasa kenyang. Ketika kita menyusui sesuai dengan keinginannya atau menyusui dengan on demand, maka berat badannya akan naik secara optimal, produksi ASI kita pun akan terus diproduksi sehingga semakin banyak. Lalu perhatikan posisi dan perlekatan bayi pada saat menyusui, itu benar dan tepat, karena dengan posisi dan perlekatan yang baik, bayi akan menyusui secara efektif. Jika bayi menyusui dengan efektif, berat badannya akan naik secara optimal.